Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, ihsan serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka salat Jumat berjamaah.
Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini, baik yang wajib maupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang menjalankan sunnah-sunnah beliau, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami dari pengurus Masjid Al-Kautsar membacakan beberapa maklumat terkait ibadah pada siang hari ini. Maklumat pertama, waktu sholat Jumat pada pukul 11:59 waktu Indonesia bagian Barat, yang pada tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 28 Juli 2023. Adapun maklumat yang pertama, laporan keuangan Masjid Al-Kautsar Jumat tanggal 28 Juli 2023, saldo infak saldo Jumat lalu tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp13.455.446. Promo Jumat pekan lalu sebesar Rp6.413.000, lainnya sebesar Rp350.001. Total penerimaan sebesar Rp6.763.001. Kajian rutin dan penyelenggaraan ibadah sebesar Rp2.260.000. Infak beras dan makan siang gratis sebesar Rp870.000. Lainnya sebesar Rp840.750. Total pengeluaran sebesar Rp3.970.750. Saldo per hari ini sebesar Rp16.247.667. Adapun juga saldo wakaf sebesar Rp59.517.105 dan juga saldo zakat Jumat lalu tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.480.416. Beasiswa masjid sebesar Rp2.2.500. Infak beras sebesar Rp375.000. Makan siang gratis sebesar Rp300.000. Saldo per hari ini sebesar Rp36.802.916. Terima kasih atas amal perbuatan jamaah yang telah menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua, petugas Jumat pada siang hari ini, khotib insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Solihin. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Imam sholat Jumat Ustadz Khairul Fajri SQ, dan selaku muadzin atau Bilal Ustadz Kim Karma. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maklumat yang ketiga, undangan yang datangnya dari Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Jakarta Barat dan Selatan akan melaksanakan taklim subuh yang insyaallah akan dilaksanakan pada Ahad 12 Muharram 1440 Hijriah 45 Hijriah atau bertepatan tanggal 30 Juli 2023. Waktu pukul 5 atau ba'da subuh. Tempat Masjid Jami Al-Ma'ruf, Jalan Simpruk 3 RT RW 08009, Kelurahan
Glogor Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penceramah Al-Ustadz Haji Abdurrahman Sohe, Qori Al-Ustadz Haji Ahmad Faisal SPDI. Sehubung dengan ini, kami mohon bapak-bapak dan jamaah sekalian berkenan hadir untuk mengikuti taklim subuh tersebut pada tepat waktunya. Dan juga kami mengajak seluruh kaum muslimin untuk menghadiri pengajian rutin yang ada di Masjid Al-Kausar ini. Yang pertama, hari Jumat pada Isya atau pada pukul 8 malam yang dinarasumberkan oleh Profesor Dr. Haji Tustinul Hadi SH MSc MM yang mengambil kitab Hidayatul Hidayah. Yang kedua, pengajian kaum ibu-ibu dan remaja putri pada Ahad pagi yang koordinator oleh Ibu Hajah Indah Syukur. Dan yang ketiga, hari Rabu pada Isya pada pukul 8 malam yang dinarasumberkan oleh Al-Ustadz Justin Barnersi mengambil kitab Tadabbur Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maklumat yang keempat, kami memberitahukan bahwa Ahad ini atau tanggal 30 Juli 2023 Masjid Al-Kausar bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta Barat akan mengadakan acara dengan tema Masjid Berdampak Ekonomi Umat Kuat, yaitu meliputi kajian Islam. Yang kedua, seminar kesehatan disertai pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis. Tiga, bazar UMKM. Dan yang terakhir, sosialisasi Bank Infak Indonesia untuk permodalan usaha. Dan kita bisa lihat di luar masjid atau pintu masuk Villa Kelapa II ada baliho atau spanduk yang besar di depan Masjid Al-Kausar. Dan untuk jamaah untuk mendapat menghadiri acara pada Ahad ini mulai pukul 8 pagi dan dapat mengajak keluarga, tetangga untuk bisa hadir karena acara ini terbuka untuk umum atau gratis. Dan yang kedua, Masjid Al-Kausar alhamdulillah mendapatkan amanah untuk menjadi tuan rumah dalam pengajian atau taklim subuh Forum Komunikasi Masjid dan Musola Jakarta Barat dan Selatan pada Ahad depan tanggal 6 Agustus 2023. Kami juga mengharapkan jamaah sekalian untuk bisa hadir di taklim tersebut mulai pukul 8 atau sholat berjamaah di Masjid Al-Kausar ini. Bila jamaah berhalangan hadir di salah satu acara yang kami sebutkan, Masjid Al-Kausar insya Allah akan menayangkan kedua acara di atas secara live di YouTube Masjid Al-Kausar dengan nama channel Al-Kausar VKD. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maklumat terakhir sebelum kita masuk sholat Jumat, marilah kita kirimkan surah Fatihah yang mana kita khususkan untuk almarhum dan almarhumah, sanak famili kita, guru-guru kita, orang tua kita, saudara kerabat dan kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, kami menghimbau untuk mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu dan merapatkan barisannya. Dan untuk adik-adik yang di belakang dimohonkan untuk tidak berbicara atau berbisik ketika
ketika khotib naik mimbar. Dan untuk seluruh jamaah yang membawa HP atau handphone harap di silent atau dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu kekhusyuan ibadah pada hari ini. Demikianlah yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abdur rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim والرسول العظيم سيدنا محمد الذي أفنى كل حياته في تبليغ رسالة الإسلام إلى الثقلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم يقوم الأشهاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: Al-imanu bid'un wa sittuna su'bah fafdulhu qawlun la ilaha illallah
وأدناها وإماتة الأذى عن الطريق. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun hidup ini, sesusah apapun hidup ini, sepahit dan segetir dan sekeras apapun hidup ini, sikap syukur harus mengisi ruang-ruang jiwa kita. Bahkan wajib syukur mengawal hidup kita. Betapapun hidup yang kita rasakan sejak COVID sampai hari ini berat. Pemerintah mengatakan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Terancam lagi, kata Bapak Presiden, ancaman El Nino yang menyebabkan situasi pangan menjadi tidak terprediksi. Kalau kita lihat kenyataan ini, saudara-saudara sekalian, betapa berat ekonomi Indonesia. Tetapi kita punya Allah yang punya segalanya, yang dunia dan seisinya di hadapan Allah cuma debu, sebutir debu. Ayatnya dari anak TK cucu kita semuanya hafal. Ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maha luas kekuasaan Allah, melebihi luasnya langit dan bumi. Wa la ya'udu hifdhuhuma, dan Allah ringan-ringan saja mengelola, memanage alam semesta ini. Dan alam semesta beserta isinya cuma debu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat yang sangat terkenal, la in syakartum lazidannakum, surah Ibrahim ayat 7. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan terus ditambah, dan nikmat itu mengawal kita semua dari dunia sampai akhirat. Lebih spesifik, saudara-saudara sekalian, dicatat, dilihat di HP-nya nanti di rumah, tentang syukur hebatnya itu, surah An-Nisa 147. Saya ulangi, 147 surah An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum. Kalian tidak bakal disiksa oleh Allah. Kalian tidak bakal miskin di dunia. Tidak bakal sulit di dunia. Tidak kena musibah, tidak kena bencana, sepanjang Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda berpihak kepada Allah dengan iman yang benar, menempatkan Allah di atas segala-galanya. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar kita menjadi pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga dunia ini kita hadapi dengan iman yang kuat, semangat yang kuat, bahwa dunia ini cuma debu di mata Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menempatkan Allah di atas segala-galanya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada seorang manusia yang amat agung akhlaknya, manis, lemah lembut tutur katanya, paling kasih sayang terhadap sesamanya, dan tidak rela melihat rakyatnya menderita, tidak rela melihat umatnya menderita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, al-ayah At-Taubah, 2 ayat yang terakhir. Rasul tidak rela lihat umatnya tidak selamat. Rasul tidak rela lihat umatnya kaum muslimin menderita, hidup sengsara tidak. Rasul menginginkan kita semua selamat sejahtera dunia akhirat, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, agar tidak bingung menghadapi dunia yang kata para ahli sulit diprediksi, tetapi di mata Allah kecil-kecil saja. Sebagai khotib, saya tentu mengingatkan diri saya dan hadirin untuk sama-sama dalam sekali hidup ini berupaya semaksimal mungkin menjadi orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia ialah paling takwa kepadanya. Kita mohon kepada Allah, kita punya tanggung jawab yang besar sebagai ayah. Apa amanahnya? Bawalah keluargamu ke surga. Kalau Anda, kita semua orang yang beriman mampu membawa istri, anak, cucu semua ke surga, barulah kita orang-orang yang beriman, imannya yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga
Terus kita berdoa agar kita diberi kekuatan untuk memboyong keluarga kita semuanya masuk surga. Ayah, ibu, anak, istri, cucu, besan semuanya, bahkan tetangga semua, ajaklah orang sebanyak mungkin untuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini istimewa 10 Muharram. Hari yang istimewa. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum langit dan bumi makhluk diciptakan, grand design, rencana besar, maket gambarnya sudah ada. Termasuk siapa presiden 2024 sudah ada, Pak. Nggak usah ribut. Para hadirin sekalian, udah ada itu. Siapa cucu bapak, jadi apa dia sudah ada tertulis sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan 1 tahun Allah tetapkan 12 bulan. Dan 4 bulan yang paling mulia, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan terpisah lagi adalah bulan Rajab. Kenapa di bulan disebut bulan mulia? Bahkan para ahli tafsir menyebutkan bulan pertolongan Allah. Allah menunjukkan kuasanya. 10 Muharram Allah menolong seluruh para nabi dan rasul. Terlalu panjang kalau dibahas, tapi 5 yang kata Allah, nabi yang ulul azmi, yang berat cobaannya, berat ujiannya. 5 nabi, Nabi Nuh alaihissalam selamat di banjir, 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud, 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari Fir'aun, adalah 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit, wa ma salabu wa ma qatalu. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Barrafallah, bahkan diangkat oleh Allah ke langit, para sekalian. Dan Rasulullah SAW yang paling berat cobaannya di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebenarnya sakit, susah, itu sengaja Allah hadirkan di dalam hidup kita. Al-Baqarah 214, panjang ayatnya, kita tidak akan masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum ma sallallahu min qablikum hatta zulzilu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum diuji, yang ujian itu membuat hati kita goncang. Anak mantu baru nikah, kerja di PHK, kebanjiran, kebakaran, meninggal dunia, itu membuat hati kita goncang. Kalau hati kita goncang, apa yang paling goncang cobaan itu adalah masalah ekonomi. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak mungkin kita masuk surga kalau dunia morat-marit. Nggak punya kerjaan, sakit-sakitan, nggak punya rumah. Nggak mungkin kita masuk surga, Pak. Apa yang Allah dahulukan, dahulukan. Buatlah stabilitas ekonomi yang baik. Allah lebih mencintai orang muslim yang hebat, yang kuat. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat duitnya. Masya Allah, Pak. Siapapun kalau kita punya duit, ya, yang tatonya 16, yang kumisnya melintang, yang bintang keempat, siap bos, siap bos, siap bos kalau kita punya duit. Tapi kalau kita nggak punya duit, ngomong apa nggak laku, para hadirin sekalian. Oleh karena itu, marilah, apa solusi yang diberikan Allah untuk mengatasi kita? Marilah sama-sama kita bahas. Dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita cerita sejarah Muharram yang begitu panjang, yang banyak saudara bisa lihat sendiri di YouTube dan sebagainya. Tapi dalam kesempatan yang amat sangat singkat ini saya beri satu tip. Jangan sampai umat Islam hidupnya susah. Susah nyari duit, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak jelas. Jangan sampai. Allah tidak menghendaki, para hadirin sekalian. Al-Quran 30 juz, jangan lihat tebalnya. Ibunya Quran itu Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat. Inti Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin, Allah tersenyum, bangga melihat hambanya memuji-mujinya. Tetapi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, wali abdi ma sa'ala. Untukmu semua hamba-hambaku, apa yang kau minta pasti ku beri. Saya ulangi, apa yang kalian minta pasti ku beri. Tapi kok Pak Ustadz susah banget kayaknya, doa saya nggak dikabulkan. Ibadahnya perlu diperbaiki. Kalau ibadahmu sesuai protokol, 3 tahun kita belajar dengan COVID, protokol. Umat Islam sholat Jumat bertahun-tahun, haji lagi telat sholatnya. Ya Allah,
puluhan masjid saya khutbah Pak. Umat Islam mayoritas sholat Jumat telat, nggak datang di awal waktu. Padahal saudara-saudara sekalian, sholat Jumat di awal waktu sebelum azan, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kalau Bapak sekarang daftar haji 2023, nanti berangkat tahun 2040. Keburu mati Pak. Tetapi saya ceramah begini, tetap saja umat Islam sholat Jumatnya telat. Dipanggil bos, iya Pak, dipanggil Allah, nggak datang. Umat Islam sholat Jumatnya mayoritas telat. 3 tahun belajar dengan COVID, protokol nggak diikuti. Mudah-mudahan yang telat-telat Jumat depan jangan sampai telat. Sekali datang Anda sebelum azan, nilai sholat Jumat Anda sama dengan haji dan umroh. Mudah-mudahan. Yang terakhir Pak, bagaimana hidup ini supaya mudah? Kita punya Quran, kita punya mukjizat. Kalau Nabi lain dikasih mujizat sekali pakai habis. Nabi Nuh banjir, tolong selesai. Nabi Ibrahim dibakar, selamat selesai. Nggak bisa Nabi Ibrahim. Nggak punya duit, besok ngundang orang. Rakyatku, besok kita nonton saya dibakar. Kemudian saya nggak akan apa-apa. Oh nggak bisa Pak, sekali pakai habis. Kalau Nabi Ibrahim ulangi mati deh. Nabi Musa juga punya tongkat pecah belah laut, sekali pakai. Nggak bisa Nabi Musa, saya nggak punya duit, panggil umatnya, ayo nonton saweran. Oh mati Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW mujizatnya adalah Al-Quran. Nah inilah penutupnya para hadirin sekalian. Sepanjang kita riset tentang hidup ini nggak ada yang kebetulan Pak. Nggak ada. Semuanya by design. Rencana Allah. Tadi saya katakan, ya, surah An-Nisa. Tadi, bahwa semua diciptakan oleh Allah sebelum langit diciptakan. Apalagi surat 57, Al-Hadid 22-23. Semua sudah ada. Bapak matinya kapan, di mana, cucunya siapa, jadi itu udah tertulis. Bukan itu bahasan kita. Tetapi para hadirin sekalian, dunia ini nggak ada yang kebetulan. Satu kali kita semua punya pengalaman makan di warung atau restoran. Datanglah teman kita. Ngobrol, dibayarin. Apakah kebetulan? Oh tidak. Kemudian kita berurusan dengan instansi-instansi atau mitra-mitra kerja yang katanya susah, ternyata Allah gampangkan. Kenapa? Karena orang-orang yang gampang hidupnya selalu banyak berbuat baik. Tadi saya katakan, perbuatan baik itu banyak. Yang terakhir, kata Rasulullah, wa imatatul aza anit thoriq, Anda membersihkan sampah, itu termasuk amal soleh. Jangan terlalu pelit. Rumah bertetangga, sampah kita doang yang kita sapu. Tetangganya biarin aja, ada petugasnya. Ya Allah, pelit banget orang Islam. Pantas ente susah hidupnya. Banyak sekali saudara-saudara perbuatan baik. Jadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sebesar atom pun akan dibalas oleh Allah. Jadi kata-kata kuncinya para hadirin sekalian, kenapa kita sulit? Karena kita jarang berbuat baik. Siapa yang banyak berbuat baik, Allah cairkan deposito. Sekali kita berbuat baik, itu adalah deposito yang kita tanam. Cepat atau lambat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kesulitan ekonomi ini, jangan mengeluh ke sana kemari, mari kita introspeksi, mengaca diri. Ibadah saya sudah sesuai dengan protokol enggak? Assalamualaikum warahmatullahi, selamat sejahtera atas kamu, wahai saudara yang kanan. Indah sekali. Apa artinya? Wahai saudaraku, kalau kau susah, saya orang pertama yang menolong. Kalau sakit, saya kasih mobil kamu. Kalau saya punya uang, bayar rumah sakitnya. Wah keren Pak. Ini sholat bertahun-tahun sampai ubanan. Bahkan ada keluarga haji, saling gak menegur dengan keluarganya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sepanjang saya bermasyarakat, banyak persoalan umat Islam, di antaranya adalah soal warisan. Na'udzubillah min zalik, sampai satu keluarga tidak tegur nyapa. Padahal Nabi mengatakan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, yang memutuskan. Assalamualaikum, nggak menyapa, nggak mengenal. Keponakannya susah nggak ditolong, semua nggak ditolong. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu semoga Allah membimbing kita bahwa hidup itu hanya untuk berbuat baik. Ketika kita banyak berbuat baik para hadirin sekalian, maka Allah datangkan orang-orang baik yang akan membantu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu was-sadiqin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira. Penutup saya kasih satu tips. Jangan ada orang Islam yang susah hidupnya, susah nyari duit. Enggak. Pakai rumusnya apa? Siapa yang ingin banyak memberi, menerima, maka banyaklah memberi. Memberi salam kalau berjalan. Ini mentang-mentang kita ekonominya baik, enggak negor orang miskin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita enggak menyapa, kita enggak menolong, kita padahal sholatnya bertahun-tahun, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum, assalamualaikum, tapi tidak saling menyapa. Karena saya ustadz, Anda merebut, saya enggak menegur. Ada kiai yang enggak menegur jamaahnya. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, kalau Anda ingin banyak menerima, harus banyak memberi, para hadirin sekalian. Di masjid ada yang kotor, jangan mengkritik doang. Wah, masjidnya parah nih pengurus, nggak usah. Apa yang kotor? Bawa karbol dari rumah. Bawa ember dari rumah yang baru. Bawa, nggak usah kritik. Jadi kita ini beramal tapi banyak memilih. Pengurusnya payah ini, payah mengkritik. Tapi Anda jarang untuk langsung mengeksekusi, mengganti apa yang terasa nggak enak, Anda beri, saudara-saudara sekalian. Jadi, marilah sama-sama saya ajak diri saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin banyak menerima rezeki, banyaklah memberi. Memberi salam, memberi syafaat, memberi pertolongan, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua menjadi orang Muslim yang tangannya di atas. Al-yadul ulia, tangan yang di atas. Khair min yadi sufla, lebih baik dari tangan yang di bawah. Sehingga nanti kita bisa reuni di surga bersama keluarga, bersama teman, para sahabat. Sehingga orang-orang yang banyak memberi, dia akan banyak menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu qaribun mujibu da'wati aqdiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arhamna wa anta arrahimin. Allahumma arzuqna wa anta raziqin. Allahumma iftah alaina wa anta al-fatihin. Allahumma ighfir lana wa anta ghafirin. Ya Allah, hari Jumat yang suci ini, doa Engkau kabulkan semuanya. Banyak yang akan meminta. Cuma satu hal saja yang kami mohon kepadamu, ya Allah. Wahai Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasa Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dengan kuasa Engkau cukupkan ekonomi kami, Allah. Dengan kuasa Engkau cukupkan ekonomi kami, Allah. Dengan ekonomi yang cukup, kami bisa membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Dengan ekonomi yang cukup, kami bisa menolong banyak orang. Dengan ekonomi yang cukup, kami bisa berbuat banyak. Wahai Allah yang Maha Kuasa, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangi mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ampuni senior kami, guru kami, kakek nenek kami, dan keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Yang terakhir, ya Allah, dengan kuasa Engkau jadikan kami orang yang terbaik dalam beribadah, orang yang terbaik di dalam memberikan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allah